bertemu kembali untuk yang pernah mengikuti dan untuk yang belum pernah, perkenalkan nama saya, Mingve dari Mata Hati Surabaya. Hari ini saya mau sharing mengenai, bagaimana mendisiplinkan anak berkebutuhan khusus. Mungkin ini, menurut saya ini adalah banyak yang ditanyakan oleh orang tua, pada waktu saya membicarakan mengenai 7 sensori, mengenai sensori kita. Saya tahu dari pertanyaan banyak orang tua, mereka banyak menanyakan terkait bagaimana mendisiplinkan anak-anak ini. Saya sebagai orang tua, saya juga orang tua anak berkebutuhan khusus. Anak saya yang berkebutuhan khusus namanya Steven, sekarang udah berusia kira-kira 28 tahun. Memang menurut saya ini adalah sesuatu yang kita sebagai orang tua harus benar-benar serius untuk mendisiplinkan anak-anak ini. Idealnya kita kita melakukan ini mulai dari kecil, tetapi dari secara gradually, ya harus kita letakkan fondasi itu pada waktu anak-anak ini masih kecil. Maksud saya kalau mamanya gini, kalau waktu kecil anak ini tidak pernah diperkenalkan suatu kedisiplinan, terus kita tiba-tiba maunya tuh pada waktu umur besar, terus kita punya ide, anak saya ini mau saya disiplinkan. Itu terlalu sulit, ini udah dewasa. Maka dari itu, untuk yang sudah dewasa, memang saya tulang punggung bagi tulang punggung lainnya. Di mana mereka ini problem fisik secara fisik ya. Karena anak-anak ini sudah bertumbuh demikian besar, semakin besar semakin kuat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa untuk anak-anak yang umur 4 tahun aja, 2 atau 3 tahun, kalau mereka marah, kita kadang sebagai orang tua, secara fisik kita tidak mampu untuk membuat mereka tenang gitu ya. Dengan cara mungkin merangkul mereka itu kesulitan. Apalagi kalau mereka sudah mempunyai tendensi untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya atau merusak barang-barang di sekitarnya. Nah, itu kan nggak mungkin kalau kita mungkin kalau masih kecil nggak apa-apa lah. Kalau kita walaupun dipukul pun nggak sakit. Tapi kalau anak itu sudah menginjak kira-kira umur di atas 5 tahun, itu sakit. Ya, tambah lama tambah sakit. Kita sebagai orang tua menerima pukulan-pukulan yang menurut saya memang sebagai orang tua kita nggak apa-apa karena kita mencintai anak kita. Tetapi itu benar-benar akan menjadi sebuah disaster, bencana bagi kita yang hidup dengan dia pada waktu anak-anak ini menjadi besar. Saya sudah mempunyai beberapa cerita mengenai hal ini dan ini sebenarnya terjadi. Jadi kita yang waktu mungkin kecilnya, saya ada satu cerita, saya pernah melihat bahwa seorang anak suka kalau marah dia memukul bapaknya. Dan bapaknya sangat sabar. Jadi dia tidak apa-apa dipukul anaknya. Tetapi semakin menjadi besar, dia pukulannya semakin keras kan.
Jadi si bapak ini juga kita semakin tua, semakin berumur dan tidak bisa menahan pukulan yang mungkin lebih besar lagi gitu. Jadi lama-lama kita akan bisa menjadi ketakutan terhadap anak kita. Itu benar-benar terjadi. Jadi kalau dia mau mukul gitu ya, mungkin kita punya bahasa tubuhnya kita takut sama anak kita. Ada juga saya kenal seorang ibu, kalau anaknya remaja sih. Kalau dia marah, dia keluar rumah, rumahnya dikunci, terus dia menunggu di teras sampai anaknya tenang. Nah, yang paling ekstrim kita juga pernah mendapati suatu cerita sesungguhnya, kalau nggak salah itu di daerah Jawa Barat ya, bahwa seorang ibu dengan anaknya yang berkebutuhan khusus, hanya mereka berdua dalam satu rumah. Si ibu ini kedapatan dibunuh, mati terbunuh. Nah, yang siapa lagi? Mereka mencurigai si anak ini, tapi kan si anak ini mestinya ya anak berkebutuhan khusus, masa bisa sih punya. Mereka memang sebenarnya tidak punya tujuan yang jahat untuk mau membunuh orang. Tetapi kalau yang dalam kasus seorang anak membunuh ibunya itu karena diajak ibunya untuk menonton film yang berbau kekerasan secara fisik. Pembunuhan kayaknya ada menikam gitu loh, menikam tubuh orang gitu, pembunuhan. Nah, inilah yang membuat mereka melakukan sesuatu hal yang mestinya yaitu karena mencontoh. Nah, padahal kan mungkin kalau ibu bapak tahu, pelajaran mencontoh adalah pelajaran dasar yang mereka harus kuasai. Mereka imitate, mencontoh orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau yang dicontoh itu suatu hal yang bagus, ya memang tujuannya mencontoh hal yang bagus. Tapi kalau sampai dia mencontoh sesuatu hal yang ekstrim seperti itu, nah, memang saya di sini tujuan saya bukan untuk menakuti bapak dan ibu, tetapi saya hanya ingin memberikan kesadaran bahwa hal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena dari pengalaman anak saya umur 28 tahun. Memang saya orang tua yang kalau bahasa Jawanya itu tega sama anak. Karena saya memikirkan bahwa nanti kalau dia besar, saya nggak akan bisa menghandle dia, saya nggak akan bisa nggak akan bisa mengontrol dia. Jadi mulai kecil saya sudah melakukan mendisiplinkan anak saya ini. Jadi contohnya mungkin kalau dari suatu hal yang remeh ya, yang menurut kita remeh, mungkin anak-anak ini marah pada waktu kita bawa ke mall dan dia meminta sesuatu yang akhirnya kita nggak bisa berikan, atau mungkin kita nggak berikan. Dia marah dan sampai marahnya di lantai. Biasanya seperti anak-anak itu marah di lantai, dia tiduran di lantai, sampai kita mungkin orang tua yang membawanya merasa malu kan. Nah, itu hal yang seperti itu aja harus kita address. Jadi harus kita disiplinkan. Apalagi hal-hal yang lebih ekstrim lagi, yang mungkin berkaitan dengan sekolah ada waktu problem anak-anak sekolah. Jadi hal mendisiplinkan anak itu nggak cuma satu, itu nanti pasti akan banyak. Setelah satu ada keluar yang lain, tetapi nanti akan semakin mudah. Memang yang pertama kali itu yang paling susah. Tapi kalau kita nggak melakukan yang pertama, kita tidak akan pernah melakukan yang lain. Padahal mendisiplinkan anak ini nggak cuma satu macam. Seperti saya tadi, kalau kasusnya ke mall, bagaimana kita bisa ke mall dengan nyaman dengan anak-anak kita tanpa dia marah-marah.
Nah, tapi kalau ibu nggak pernah bisa mengontrol anak-anak ini waktu ke mall, ya nantinya kalau kita ke mall mikir lagi, waduh nanti kalau dia marah gimana? Nah, atau eh, gini, anak yang nggak bisa duduk waktu makan. Nah, kalau di kebudayaan kita kan memang anak-anak kecil itu kalau makannya kan selalu diikutin sambil disuapin gitu ya. Akhirnya nanti pada waktu anak-anak ini jadi besar dan kita minta kalau makan itu duduk di atas meja makan sendiri. Itu sulit. Memulai aja sulit. Nah, padahal makan di atas meja itu setelah dia duduk masih ada yang lain-lainnya. Dia makannya bisa harus apa makan yang benar, nggak belepotan. Tapi memang anak kecil ya seperti itulah, nggak apa-apa. Kita dari awalnya kita menyadari nggak apa-apa dia messy gitu ya, apa kotor semua waktu makan. Tetapi kalau kita sudah mulai dia duduk, nanti yang lainnya problem-problem yang lainnya nanti kita akan address dengan lebih mudah karena dia sudah duduk. Kita juga mulai yang kedua, kita gimana caranya mengajar anak kita supaya makannya nggak berlepotan. Nah, nanti ada yang lain-lainnya lagi. Jadi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan anak dari awal, nanti masalahnya akan bertumpuk-tumpuk sampai kalau besar kita terus melihat anak kita melakukan apa saja yang disukai oleh anak-anak ini tanpa kita bisa mengarahkan bagaimana yang bagus. Tambah lama problemnya tambah besar. Nah, di sini saya mau untuk orang tua yang mempunyai anak-anak yang mungkin di bawah umur 5 tahun. Nah, itu lebih mudah. Kalau yang untuk yang sudah ya besar, ya kita harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan kadang-kadang. Kedua, kedua mungkin bukan kadang-kadang, mungkin ya kita lebih banyak karena kita secara fisik anak-anak ini dia sebenarnya nggak tahu kalau dia tuh lebih menang dari kita. Kalau kita lakukannya mulai kecil, kan dia sudah tahu bahwa dia selalu kalah oleh orang tuanya. Jadi dia menghormati apa yang dikatakan kita. Tapi kalau umpamanya kita mulainya dewasa, bukan dewasa ya, teenagers, remaja, anak-anak ini sudah kuat dan kita untuk mau melawan dia pun juga mikir kan, apakah saya akan menang? Kalau dia pas marah ya sudahlah, berikan aja apa yang dia minta. Akhirnya terus kebablasan kita hidup dengan anak yang sulit diatur. Nah, itu hal ini kalau terjadi pada anak kita yang tidak tidak berkebutuhan khusus, itu pun jadi masalah besar untuk kita. Apalagi kita dengan anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu saya eh, saya akan ngomong mungkin hal ini untuk bagaimana mendisiplinkan anak berkebutuhan khusus ini mungkin nggak satu sesi. Saya akan ngomong bersesi-sesi karena sampai kira-kira saya bisa memberikan orang tua kesadaran dan kemampuan untuk bisa melakukan ini. Setelah itu, saya berharap orang tua yang bisa itu juga men-share itu ya, berbagi dengan orang tua lainnya kalau kita lihat anaknya itu masih belum bisa diarahkan dan itu harus dimulai dari kecil. Kira-kira sekecil mana ya? Kalau menurut saya dari anak-anak ini sudah mempunyai keinginan itu sudah bisa harusnya kita arahkan. Kayak umpamanya anak kecil kan biasanya dia kalau marah kan kalau masih kecil sih dia teriak-teriak yang mungkin umur 1 tahun ya teriak-teriak kalau nggak dikasih gitu ya. Nah kita di sana sudah mulai mendisiplinkan dia bahwa kalau mama bilang enggak ya enggak. Jadi
kalau anak kita sudah mengerti apa bahasa kita, ya kita ngomongnya enggak perlu untuk teriak-teriak marah, tapi kita ngomong tidak boleh. Nah, hal ini kenapa kita jangan marah-marah, terbiasa marah-marah. Nanti kalau di luar kita anak kita marah, nah terus kita marah-marah, terus orang lain yang menonton kan gini, anaknya nangis, orang tuanya marah-marah, teriak-teriak, terus kita jadi tontonan orang kan. Dan anaknya terbiasa hanya bisa ditenangkan dengan cara itu. Akhirnya dapat apa? Dapat julukan orang tuanya kok gitu ya marahnya ya. Nah, kalau mamanya dia biasa tuh orang tua seperti ini ya. Nah, akhirnya kita akan jadi si A itu memang orang tua mamanya pemarah, mukul gitu ya. Maka dari itu, walaupun kita di rumah, kita biasakan ngomongnya nggak usah dengan nada tinggi, tapi nadanya tegas. Tetapi sekali kita ngomong tidak boleh, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita mau ngomong tidak boleh, itu mikir dulu, apakah kita bisa melakukan sesuatu kalau anak kita pas, umpamanya kita di mall ya. Oke, anak saya melakukan sesuatu hal yang saya tahu kalau mamanya saya larang pasti marah berguling-guling, seperti kasus saya dengan anak saya dulu. Pada waktu itu mungkin kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan untuk menghandle anak ini pada waktu situasi ini, karena saya nggak mau terus kalau anak kita besar terus anak kita nggak mau diajak pulang, terus kita memaksa dia pulang dengan tanpa memberikan, wah kita bisa gelut sama dia di mall kan. Nah kalau gitu ya udah turutin aja dulu. Terus tapi kita mendisiplinkan dengan pakai strategi. Kita harus mempersiapkan semuanya, semua yang kita perlukan. Seperti dalam kasus anak saya akan membawa orang lain sebagai bala bantuannya, saya akan parkir mobil dekat dengan tempat yang saya tahu anak saya sukanya minta itu. Dan kalau dilarang, anak saya pasti marah. Nah, jadi saya akan parkir di dekat pintu masuk yang dekat tempat itu. Terus saya akan datang ke sana pagi-pagi, mungkin nggak banyak orang. Nah, itu yang jadi kalau umpamanya saya harus mengangkat anak ini masuk ke mobil, yang melihat itu enggak banyak, ya. Jadi itu strategi yang harus kita persiapkan. Jangan kita terus nabrak tembok, ya kita yang babak belur sendiri gitu ya. Nah, hal itu yang perlu disadari oleh orang tua.